Zaman dulu banget, sekitar abad ke-18, ada seorang ahli botani dari Swedia namanya Carolus Linnaeus. Dia punya ide nyusun jam bunga, yaitu jam hidup yang dibuat dari bunga-bunga yang mekar dan nutup di waktu tertentu setiap harinya. Emang sih jam itu gak sempurna, tapi konsep dasarnya bener banget. Bunga tuh bisa ngeh soal waktu loh. Semua ini karena adanya circadian rhythm alias ritme sirkadian atau jam biologis dalam tubuh yang ngatur kapan kita atau tanaman harus bangun, tidur, dan ngelakuin aktivitas penting lainnya. Bumi kan terus muter ya dan bikin perubahan siang malam yang berulang. Nah, ritme sirkadian ini bantu tanaman adaptasi sama perubahan itu dengan cara ngerespon sinyal dari lingkungan, khususnya cahaya dan suhu. Tanaman punya alat sensor khusus di sel batang, daun, dan bunganya, namanya fitokrom. Ini semacam molekul kecil yang sensitif banget sama cahaya. Kalau fitokrom ngeh ada cahaya yang masuk, dia bakal ngirim sinyal ke dalam inti sel. Di situ proses kimia aktifin gen-gen yang bikin protein penting buat proses kayak fotosintesis. Jadi, tanaman bisa tahu seberapa terang cahayanya dan bahkan bisa ngebedain antara siang bolong atau sore hari. Canggih ya? Menjelang matahari terbit, tanaman tuh udah bangun, mulai nyiapin bahan-bahan buat fotosintesis. Pas cahaya makin terang, semua sistem cahaya langsung nyala dan mulai produksi energi buat tumbuh. Sepanjang hari, energi dari cahaya itu disimpan dalam bentuk glukosa atau pati. Nah, pas matahari terbenam, tanaman gak langsung tidur loh. Malam hari dipakai buat proses metabolisme dan tubuh, dengan ngolah energi yang udah dikumpulin dari siang hari. Tanaman gak cuma ngerti waktu harian, tapi juga bisa ngeh sama musim. Pas musim semi datang dan hari makin panjang, fitokrom dan sistem suhu lainnya ngasih sinyal ke seluruh tubuh tanaman buat mulai mekar. Ini pas banget buat nyambut para serangga penyerbu yang muncul di musim hangat. Iya besti, tanaman itu kayak punya jam tangan alami di dalam dirinya. Dan mereka bisa jadi penunjuk waktu yang keren banget loh. Nih, aku kasih tahu contohnya. Tanaman yang bisa ngasih tahu jam karena aktif di waktu tertentu. Pertama, ada morning glory, yakni bisa mekar sekitar pukul 5-6 pagi. Sesuai namanya, morning glory selalu mekar pas subuh menjelang pagi, terus nutup saat matahari makin terik, cocok jadi alarm hidup. Yang kedua ada 4 o'clock flower, yaitu mekar sekitar jam 4 sore. Unik banget ya, bunga ini dinamain sesuai jam mekar favoritnya, jam 4 sore. Harumnya juga makin kuat menjelang malam hari buat narik ngengat. White water lily, yang bisa nutup sekitar jam 2 hingga 3 siang. Biasanya mekar di pagi hari dan mulai nutup menjelang sore. Kalau ngelihat ini nutup, bisa jadi sinyal buat istirahat juga tuh. Lalu ada moonflower, yang bisa mekar pas malam sekitar jam 7 hingga 9 malam. Ini bunga yang romantis banget, cuma mekar di bawah cahaya bulan. Harumnya tuh bikin suasana jadi adem. Ada calendula, yang mekar jam 9 hingga 10 pagi, nutup sekitar jam 3 hingga 4 sore. Dulu orang Eropa sering pakai ini buat jam cuaca juga, karena kalau dia nggak mekar pas pagi, tandanya hari bakal mendung atau hujan. Lalu ini nih ada contoh-contoh bunga musiman yang bisa kasih tahu tanda datangnya musim. Cherry blossom atau sakura, mekar di awal musim semi, jadi simbol paling klasik dari datangnya musim semi di Jepang. Kalau sakura mulai mekar, artinya musim dingin udah bener-bener lewat. Ada maple tree yang daunnya berubah warna di musim gugur. Warna daun berubah jadi hijau, merah, oranye, kekuningan, jadi indikator alami kalau udara bakal makin dingin dan waktu panen udah deket. Terus tuh ada snowdrop, muncul paling awal di akhir musim dingin. Biasanya
Bunga pertama yang nongol waktu salju mulai mencair, jadi penanda halo musim semi bentar lagi datang. Lalu ada goldenrod yang mekar di akhir musim panas atau awal gugur. Dulu petani di Amerika Utara sering pakai ini buat tanda kalau musim tanam udah hampir berakhir dan panen akan dimulai. Yang terakhir ada poinsettia. Bunga merahnya muncul menjelang musim dingin. Populer banget pas Natal karena mekar pas hari-hari pendek dan malam panjang, menandakan datangnya musim dingin. Jadi meskipun lingkungan selalu berubah-ubah, tanaman bisa tetap punya jadwal hidup yang konsisten gara-gara ritme sirkadian ini. Walau setiap tanaman punya jam internal sendiri, mereka tetap fleksibel dan bisa nyesuaiin diri sama perubahan cuaca, cahaya, dan musim. Super keren ya! Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk